Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifati ilmi wa aslih akhlaqana bil ilmi wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi dhikrihi wa bi ulumi sa'iri sholihin wa bi dhikri lafal makruhatun utawi berprotomokokan min materiati iman musolli dari sisi tingkai wong sholat wongi al awal iku asal sholat kakinan kali wong kakinan dan muyuh wa utawi kakinan iku alladhi wa yudabiuka menahan sinten alladhi al-bawla ini apa ya Pak? Jadi apa namanya sholat dalam keadaan menahan itu waktunya makro. Jadi ini kami dengan catatan menahannya sudah semenjak sebelum takbir ihram. Ya berbeda kalau kebelet TV saya itu wis lebu sholat. Ya enggak ya namanya orang kebelet kan dan orang pada bayang gitu. Jadi catatan hukum makro sholat sambil menahan kencing itu kalau memang sudah terasa semenjak sebelum takbir ihram wis kroso kok belum ditahan nanti kita ini hakin aja Yang ngantuk nopo, bro. Itu pertama. Jadi kalau misalkan pipis DC. Walaupun berkonsekuensi ketinggalan jamaah Pak, tetap luwih apik di sini. Di sini ajar DC ya. Tapi kecuali kalau misalkan waktu sudah akhir. Waktunya karek 2 menit. Tinggal 3 menit katanya. Setelah itu keluar Pak. Nah, keluar seperti itu berarti harus mendahulukan apa? Sholat. Sholat sopo kakek waktu ya. Giliran sholat kemudian kebelat. Asal kuasa suatu sholat akibat kalian menahan nenek. Wahwa tali akibat itu alladhi wong yudabiukan menahan sintan ikilah alladhi menahan al-wa'ito'in apa ini? BAB ini motor ya Pak? Sama ya, contohnya sama kalau memang ditahannya semenjak sebelum takbir harus di tengah-tengah yo terus Pak sebab membatalkan sholat haram ya membatalkan sholat fardu haram orang kan jadi dikira biasa nah sholat apa? Iya, saya sampaikan bahkan dalam keadaan darurat itu tetap harus dilaksanakan harus diteruskan seperti misalnya di tengah-tengah sholat orang gempa ya orang takut dari gedung ya itu boleh keluar ya lari kalau ada gempa atau misalkan ada kebakaran ya lari Mas Joko kusuk ikono yuk kebakar ya jadi kalau ada hal darurat di tengah-tengah sholat itu tidak boleh apa dibatalkan harus diteruskan terus masa itu padahal daruratnya pokoknya sekedar supaya ini ya kecuali ini banget ada ya kebelet serah tidak oleh dari tangan ya iya dengan akibat yang ketiga asalnya sifat sholat azikon kalian nahan tentu wong kayak azikon itu ada di wong yudahiukan menahan sintan aladi atik-atik angin wiko tentu ya ini makro
Ini apa ya? Kalau memang ditahan ya kok saat durunge takdir roh. Nah, wis ning jero ya kudu ditahan ya. Kalau mau tabrakan dengan hukum membatalkan sholat apa? Karena iya artinya kalau ada kejadian-kejadian darurat di tengah-tengah sholat itu tidak kemudian tidak lantas membolehkan apa? Sholat ya. Misalkan artinya kalau memang masih dimungkinkan dilakukan dengan cara sholat, tidak ada sholat, tidak boleh apa? Tidak boleh dibatalkan. Contohnya misalkan menyelamatkan apa? Menyelamatkan orang yang mau bilang. Jadi sambil sholat sambil menyelamatkan apa? Orang yang mau bilang. Nanti kalau sudah selesai lanjutkan lagi. Itu namanya sholat syiddatul khauf. Sholat apa? Syiddatul khauf. Sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan apa? Termasuk jenisnya ada itu. Dalam keadaan menyelamatkan orang yang tenggelam atau melarikan diri dari kebakaran. Yang keempat, as-sholatu hakiman. Sholat hakiman halewo ngahan pipis karo kene. Bahwa kami hakiman itu adalah di wong yudabiukan waiki kanahan sopo si alladzi al-gol ing kene wal boito lan al-gol ing pipis wal boito lan karo-karo ya. Jadi kalau orang apa ya kebelet pipis itu jadi apa? Harus senang pipis ya. Secara kesehatan menyebabkan pembekuan darah. Pembekuan secara kesehatan. Kemudian menyebabkan kencing batu ginjal juga sama ya. Jadi lebih baik bolak-balik apa? Bolak-balik sekolah daripada mengganggu kesehatan. Seperti serangan nahan PPS khusus orang biasanya ya yang rawan terjadi batu ginjal, kencing batu, kemudian tadi apa? Secara umum pembekuan darah itu apa? Sering nahan PPS. Stroke ya, jadi apa? Akhirnya stroke. Alhamdulillah. Ya besok transfer kalau pikir ya Pak. Uang itu sampai kena stroke, betul sampai edan itu nek bermandi kalau bersubuh kalau subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim dulu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, udah sampai bawa kena bawa. Kalau coba yang dengan itu, kalau kena bawa valid mati separuh ya orang, mereka kabeh gitu. Udah yang sudah berapa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, wa bihamdihi, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Itu ya setelah subuh dan setelah apa? Kalau kita stroke, wah repot ya. Untuk nanti pun barang, ya coba pikir. Untuk supaya terhindar dari stroke, terhindar dari apa? Gila, kemudian terhindar dari pik. Kalau ada dua kopi, korak ya. Ya kalau sering kosoran barang ya. Jadi sampai nanti pun itu sering kosor apa? Dalam mushaf itu menyebabkan wong daya ingatnya apa? Kuat. Daya pandangnya juga kuat. Itu kayak wong sing sregep dalam mushaf. Nonton. Dan itu jauh sampai di apa? Ketinggalan. Yang kelima, as-sholatu suatu tesotiu sholat kalikon kalimukan bronto kang kepengin lihat kami maring panganan. Sholat dalam keadaan
ngepengin panganan al-hadiri kang wis teko kang wis disajikan wasi'ak lamun esi luas dari waktu apa waktu ini. Nah, ini makro ya. Sholat dalam keadaan apa kepengin panganan. Jadi nek makanan sih disajikan ya, makanan sih disajikan. Utamanya makanan yang jarang ada, makanan yang jarang ada atau biasa ada tapi memang mesti ngelih, mesti ngelih kan ya. Itu jauh sesuatu di sini pak, mangan di sini, ya mangan di sini. Iya sore kan ngomong. Bahkan mereka itu kan apa? Indahku di mana asak, indahku di mana asak, coba di sini. Jadi ketika makanan itu sudah disajikan, makan malam, ketika di sini makan malam. Kok di sini orang makan, orang sholat ya. Ojo di sini sholat, tapi di sini makan. Ngomong. Ini jadi muka ya. Jadi wong itu dalam beragama orang no khusyuk tanpa ilmu. Ya. Karena kayak saran nama kan, oh iso ya. Maka kan urusan dunia oke. Urusan dunia. Sementara sholat urusan ibadah. Tapi kok syariat malah lebih mendahulukan makan daripada mendahulukan ibadah ya. Jadi orang sing khusyuk tanpa ilmu, pokoknya sholat disini makan kok jo dunia baik. Kalau pangan baik. Kalau ya aturannya malah sebaliknya. Kalau misalkan kepengen, misalnya berondong kepengen makan diisi. Apalagi ketika makan yang jarang ada. Kalau dikawalkan rauman ya, rauman, repot. Kalau jodoh ketek iya, mantap. Kalau tahu mana sih? Mau singgah tahu? Bapak tahu orang kira-kira. Tidak lengkap, santri berani pak. Santri nek ketekan bisa belum kurang jajane, karena sing oleh kiriman jajan rauman, gara-gara di sini jakam. Jadi makro ya. Jadi kalau misalkan dalam keadaan ngelih atau pengen makan di, tapi juga ngelih pak, cukup sekedarnya ya. Asal menghilangkan rasa penasaran nih ya. Coba dinikmati. Sebenarnya mana sih? Ya dalam batas wajar ya. Dalam batas wajar. Gue memang kronek menahan apa sambil dengan kepengen makan. Kita kalau memang waktunya masih luas. Kalau waktu sudah sempit, ya berarti harus mendahulukan sholat. Yang ke-6, asal disi kuasa sholat kafizan alih wong kang nganggo sepatu sempit bahwa teh kafizan kula bisa kopi wong kang nganggo sepatu doyi kang kotok kang sempit. Ya enak. Mau sepatu kok sepatu sing sempit. Loro ya. Kita tidak pernah melakukan ya Pak ya. Tidak pernah melakukan sholat dengan menggunakan apa? Sepatu. Iya, karena tadi bolak-balik saya sampaikan kita itu memahami cara beribadah terlalu formal. Bayangan di pikiran kita kalau sholat itu seperti itu, tidak pernah membayangkan yang lain ya. Misalkan sholat dengan sepatu kan tidak pernah ya. Atau sholat di atas penggunaan sandal, berarti di atas sandal beralaskan atau pakai sepatu ini, atau bahkan sholat di atas tanah tanpa pakai alas. Itu kan kita tidak pernah membayangkan ya. Ya karena tadi kita tidak pernah melihat hal itu. Sholat di atas tanah tanpa alas itu kita kayak musoleh, murosak. Ya, tidak masalah ya. Karena kan catatannya yang penting sholat itu di tempat yang suci gitu ya. Sholatnya di tempat yang suci, tidak ada catatan harus pakai alas. Tidak. Catatannya kalau sholat supaya sah harus di tempat yang suci. Sehingga kalau dalam keadaan yang minim, dalam keadaan tertentu orang kemudian tidak mempunyai alat sholat yang sempurna, akhirnya milih tinggal sholat daripada sholat semampu.
semampunya. Ya kan ya, semacam itu. Jadi sebenarnya pola pikir harus dirubah. Bahwa ibadah itu yang penting memenuhi syarat rukun, walaupun itu dalam keadaan minim. Banyak kasus Pak, banyak kasus kejadian yang kita alami yang menuntut untuk sholat dalam keadaan minim, minimalis ya. Tapi akhirnya banyak orang memilih kodok, memilih apa? Meninggalkan hanya gara-gara keadaannya tidak sempurna. Ya, ibadah itu mudah ya, cara betul. Semampunya. Nah ya bahkan dalam satu kasus umpama ada orang ya, dalam begini itu ada semacam ini. Ada orang punya pakaian hanya satu helai, jadi satu helai itu sudah najis. Itu saja apa? Najis. Dan tidak ada air untuk mencuci. Ada orang yang mau meminjamkan pakaian, itu menurut fikih dia lebih baik sholat dalam keadaan telanjang. Walaupun toh, ya nanti harus kodok ya, nanti harus apa? Kodok, mengulangi maksudnya. Ya karena sholat dalam keadaan telanjang bukan. Itu ada kasus yang semacam itu. Ada orang mau sholat, cuma punya satu pakaian, itu saja najis dan tidak ada air untuk mencuci. Sementara dia harus sholat. Dan ada orang lain yang mau meminjamkan pakaian. Itu surah fikih, orang tadi tidak wajib menerima peminjaman pakaian tadi. Orang wajib boleh untuk sholat dalam keadaan telanjang. Sampai semua boleh, Pak. Udah. Terus macam itu. Kenapa dia tidak wajib menerima pinjaman pakaian tadi? Karena bisa terjadi unsur minah, mudah-mudah. Iya. Jadi boleh disilihi, nggak wajib nompo Pak. Padahal untuk melakukan hal yang baik juga nggak wajib nerimo. Karena jadi wong nyilihi kok ono minae, ono mudah-mudah. Iya sih iya Jerman. Lah kok satu saat saya butuh kadang kok dimintai bantuan balik kan ya. Nek dhewe gak bantu, muncul mudah. Lah kok nek udah gak apa-apa. Ngilang harga diri gimana? Iya ngilang harga diri Mas. Biyen aku tak bantu, saya tak jalan bantuan ora gelem. Ya secara waktu maksudnya ya. Ngilang harga diri kok. Ora kan? Nah, sampai taraf itu. Umpama ada orang yang mau sholat dia tidak punya pakaian najis dan tidak ada air untuk mencuci. Kemudian ada orang lain yang mau meminjamkan pakaian, maka bagi orang tadi tidak wajib menerima, lebih memilih sholat dalam keadaan telanjang. Karena ya tadi tidak ada satu hak dari orang lain. Itu betapa Islam sangat menjaga harga diri, Pak. Memang betul-betul gagah. Jangan sampai bergantung kepada orang. Selalu semua ini. Jadi pola kita harus dirubah ya. Jadi cara beribadah itu apa? Ya semampunya ya. Mudah ya. Jadi jangan menganggap ibadah terlalu korup. Nah, ya yang ibadah yang biasa kita lakukan itu kan dalam keadaan normal ya, dalam keadaan ideal. Sebagai pakai sesuatu yang sempurna. Kalau dalam keadaan ideal ya jangan sampai dilakukan tidak sempurna, maaf. Coba ada ya. Coba ada. Dalam artinya kan kalau kita beribadah di rumah dalam keadaan normal, yo ojo sholat karo kaos tolong. Ya, jangan pakai apa? Lengan pendek. Senajan secara fikih sudah dianggap lengkap, sudah menutupi apa? Syarat rukun ya, menutupi aurat maksudnya. Tapi nek dalam keadaan sempurna kayak rumah, ya pilihannya jangan sampai kita sholat hanya menggunakan kaos oblong. Justru ada ya Pak, maksud ada pangeran kayak mautan ya. Jadi kita secara umum cara beribadah itu mudah sebenarnya ya, mudah. Jadi kalau misalkan orang sholat yang penting menetapi syarat rukun. Lah syaratnya mau sholat kudu nutupin aurat.
Contoh kalau wong lanang yang penting bagian antara pusar sampai itu tertutupi kan gitu ya. Itu kan dalam bahasa yang paling mudah, sholat kau kan komprang. Kan cukup ya? Cukup. Tapi pemahaman yang semacam ini bisa dilakukan kalau memang dalam keadaan tertentu. Misalkan memang tidak ada pakai, ya misalnya sawah ya, sawah pun nggak usah untuk pakaian yang lainnya kok. Dia sudah daripada meninggal sholat ya lebih baik sholat, walaupun toh hanya memakai apa? Yang penting bagian awalnya tertutupi gitu loh. Gak ada alas di sana, ini lemah sholat itu nih gamen ya. Dua apa? Gamen kan gitu ya. Seperti itu bisa dilakukan dengan keadaan ini. Tapi kalau dalam keadaan normal, ya di rumah pakai ini pirang-pirang, tempatnya bersih-bersih apa? Ya maka ya milih sholat dalam bed supaya dalam keadaan sempurna. Ada pilihan pakaian yang bagus dengan yang jelek, ya pilih yang bagus pakaian. Begitu ya. Kalau pakai lengan panjang dengan lengan pendek, ya lengan panjang. Sebabnya ada pengeran. Lalu belum ada peristiwa kostum belum. Yo dari pras pampres. Dulu saya malah ya semacam itu. Jadi ojo sekarang PDW ya, ojo sekarang khususnya apa? Kalau dalam keadaan normal. Jadi aku pantas pak ya, aku pantas. Jadi nanti ngomong yo ojo sampai nganggo sholat tahu pas atau untuk bulan ya orang mau kan betul. Jadi memang problem pakai terpadu dalam keadaan orang tidak memakai penutup kepala. Jadi yang sempurna ya. Kalau sholat itu harus sempurna. Bukan harus, sebisa mungkin dalam keadaan sempurna kalau memang kondisinya kondisi normal. Nah, itu asal. Ya memang benar. Kalau di rumah sholat pakai sarung pakai kostum ya bisa. Tapi kurang lebih ada. Ngotot. Jadi salah paham ya. Yang 7. As-sholatu taisok iku sholat buat badan hanya muring-muring. Sholat termuring-muring, bukan orang bujulnya gue sholat ojo. Sholat ya dibilang bisik muring-muringnya ya. Terus sholat dalam badan. Tapi bukan orang bujulnya malah kok digosok lah. Gimana? Ya nek muring-muring kudu bisik ya. Kudu. Berarti walaupun kudu berkudu. Muring-muring kok, barang nggak sholat. Muring berarti nggak sholat. Jadi muring-muring itu kudu dhisik, ben adem ya. Oke, ini jangan Pak, tiang yang melakukan apa? Wudu setelah marah-marah. Jadi pokoknya pas wae muring-muring, dibawa wudu Pak. Dibawa apa? Ini sunnah, tapi jarang ya. Pakai udah terus noy. Mesti orang. Lanang badut, bojo lanang badut kok tukaran wudu. Apa bu? Ya. Makanya paling jalan-jalan Pak. Nek bojo yang bener-bener jalan. Kan ya. Iya kan ya. Di antara kesana ada kan itu Mas ya. Di antara kesana naik mau ada, itu nek ono wong muring. Ono, jadi bapaknya tidak di orang boe. Itu dia mau anu Maria atau di bambu sekolah berdua cowok mereka lain. Iya orang hadis siapa ya mereka yang sudah bilang mau naik mau mereka di mana boh sebab mereka itu soal setan misalnya soal gede mati kalau digigoni ya itu jangan lakukan terus mulai ngomong mereka. Yang kedelapan asami di kuasa sholat mutobian kali itibak selempangan. Kalau ikram dulu Pak, pakai itibak, wong ikram ini loh, yang pakai ini. Kan cara memakai ikram kan ada dua cara ya. Salah satunya adalah itibak, selempangan. Sehingga yang ketok, ya kalau memang, ya kecuali dalam keadaan ikram makhluk ya, itu pengecualian. Tapi kalau tidak dalam keadaan ikram, sholat dalam keadaan itibak, selempangan. Kayak ketok itu apa? Hukumnya makro.
Yang kesembilan, as-sholatu na'isan. Sholat na'isan paling ngantuk. Sholat kalau ngantuk. Turun disik Pak sunah ya. Sunah turun disik. Tapi tidur yang sekiranya tidak sampai mengeluarkan waktu. Mepet dong. Harus mepet ya ojo. Kudu sholat. Apa yang ngantuk ini ya angel ya. Semuanya gampang ya kudu lagi Pak. Biar ngantuk hilang ya. Iya. Tapi kalau yang jelas kata sama seperti makanan tadi. Nah, kalau kalau sholat kok apa ini kepengen makan dhisik. Termasuk ini ada orang mau sholat tapi ngantuk berat, dia turun dhisik. Tapi dengan catatan tidak sampai mengeluarkan waktu yang bagus ya ojo. Ya pesan mari wong liya ya. Saya belum sholat nanti kalau dibangunkan. Karena dikhawatirkan ketika dalam keadaan ngantuk berat kok tetap dipaksa sholat, bisa saja terjadi kesalahan baca ya. Karena kasusnya semacam itu, kajian Nabi melarang apa sholat dalam keadaan ngantuk. Ya sebab kalau sahabat ketika sholat dalam keadaan ngantuk itu bacanya salah Pak. Membaca sholat kuliah ayyuhal kafir. Itu yang mestinya ada langkah dulunya, lainnya dibuang. Akhirnya hanya membaca akbudu maka akbudu. Saya menyembah apa yang kamu sembah. Kan repot ya. Secara hati rusak. Padahal mestinya ada lainnya, la akbudu maka akbudu. Itu gara-gara sahabat tadi sholat dalam keadaan menahan kantuk, akhirnya tadi bacaannya rusak. Oleh karenanya di kedua Nabi, kalau kalian sholat dalam keadaan kantuk, itu disik. Tidak boleh apa? Karena tadi dikhawatirkan bacaannya gelap. Ya, sebenarnya hukumnya kontrol. Iki sing temen lho ya, ngantuk sing temen. Terus sing temen. Nah, orang mah yo orang. Terus yang biasanya itu apa? Terjadi ketika Jumatan. Banyak orang yang tidur sampai gleo-gleo tapi begitu kemat langsung ikut sholat. Ya orang butuh disik ya. Iya, kadang orang nunggu khotbah kan lama ya. Jadi kayak barang si khotbah kesuwen dia kok. Iya, orang ini kena khotbah itu suwe. Soalnya keras ya. Iya, khotbahnya kelamaan ya. Bulannya nih, masjid kota itu malah ada catatan ya. Khotbah dilarang melebihi 10 menit. Malah akhirnya bahasanya dia. Khotbah kok suwe-suwe. Suwe-suwe. Jadi sholat sunnah nek khotbah itu sedela sing suwe sholat ya. Saya kuat. Khotbah itu suwe-suwe no. Malah sampai kadang amin gosok ya. Amin. Karena apa? Suwe. Iya itu betul terjadi ya. Kadang mau nunggu khotbah karena terlalu lama, kadang-kadang berliur-liur ya. Padahal catatan orang yang tidur tidak sampai membatalkan wudhu itu kalau memang sadarnya masih dalam keadaan seperti semula. Jadi ini turun ini, lepas biasa masih seperti ini, berarti tidak batal. Berarti beliau ini yo batal. Misalnya dulu ya, sebenarnya udah kalau sampai tidur. Itu karena beliau itu apa? Ya berarti tidak boleh sholat, kudu bisa ya. Terus kalau boleh ngarep bisa dia. Wah repot. Itu yang ke-9. Yang ke-10, as-sholatu iku sholat mutalasiman. Mutalasiman itu nisbah orang kan nganggo apa ya? Masker. Nganggo masker ya. Dan mutalasiman itu menutup hidung atau muka. Yo, ya. Nganggo masker. Kecuali zaman corona ada pengecualian ya. Sholat nggak ada boh?
Masker. Makro. Uang utang akibat nikoban misalnya obat bagi mana ada obat. Sholat gak jamaah memakai nikob ya. Memakai nikob. Ini ya podo ya masker lah tapi nek nikob kan mau buat cadar ya. Cadar. Tapi cadar yang tidak sampai menutupi jidat, itu kan nggak boleh ya. Makanya masker bahasa menutupi mukanya tidak seluruh muka, nek seluruh muka ya resah mah. Mau ini podo. Jadi pakai nikob. Yang penting tidak menutupi apa? Jidat. Sebabnya jidat wajib dibuka. Tidak boleh sujud di atas kain, tidak boleh ya. Termasuk jangan sampai sujud menggunakan kain di atas kain sorban, Pak. Ya, karena itu bergerak. Ya, kalau sehingga gini, kalau misalkan ada laki-laki sholat menggunakan serban jenis ini, serban atau tidak, serban tidak. Itu kalau misalkan ridaknya atau sorbannya terlalu panjang sehingga kelebret di tempat sujud, kemudian malah disujudi ya. Itu mesti tidak boleh. Ben supaya sujud tetap sah, dijukut Pak. Nah, dijukut. Kan soalnya nyelempang ya, maksudnya nyelempang ning pun. Ono wong kok sujud ning dhuwure apa? Sorban. Wis kadung ditempeli, dilumpangi. Ditumpangi bako. Ben supaya sujud tetap sah, selendang itu mau yang menempel di apa? Di pundak dilepaskan. Nah, dilepas, Jatuhkan sekalian. iya, dilepas sekalian. Kalau nggak dipakai nggak sah sujud dia. Iya, Sekarang mantap. Terus kadung apa sujud di atas serban, maka sekalian harus apa? Dilepaskan. Ben supaya sah sujud dia. Sebab kalau jidat itu harus terbuka, harus nempel bun. Jadi dan memang dari ketujuh anggota sujud yaitu jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki itu memang yang wajib harus terbuka, wajib nempel langsung ke bumi itu hanya jidat. Untuk yang lainnya boleh pakai penutup. Orang sholat pakai sarung tangan boleh ya, orang sholat pakai kaos kaki boleh. Tapi kalau jidat nggak boleh ditutup. Nah itu nggak sah. Yang akan dasar yang 11 itu suatu sholat maksud roksi kali wongkan orang bukanan sirai bundulan bundu mungkin dipakai dari mak dari mukro ya sholat dan pakai penutup kepala wal nakib pundak orang itu dia mau pundak pakai sama pundak di pundaknya tidak tertutup. Terus benar. Lektor ya. Jadi pundaknya tidak tertutup. Itu hukum makro. Termasuk misalkan di tengah-tengah sholat kok pecinya potong. Copot ya, itu juga sama, boleh dipakai ya. Kan ada ya, ada orang sholat di tengah-tengah sholat ada apa? Kok ini copot ya, jatuh ya, itu dipakai Pak, tidak masalah ya, itu diberi ya. Dia tiba coba, orang kata orang ya, orang lain, mau jangan terlalu kotor, dia tiba, beda kok, ngilangin hukuman. Yang ke-12, sholat fi saubin ing dalam pakaian min wa ayat Allah saling tampar itu dari wong ala ati ing atase pundake wong saya kan suci-suci. Jadi gampangnya orang besar serban. Karena ini kamu antike orang, antike orang. Iki mangke, antik ini. Misbate biyen pakaian kok sejibli yang dapat keraknya kan dulu ada mode apa pakaian
toko yang tidak dikenal ya. Rompi deh. Iya rompi. Baik kami terus terbang ya. Balik ke ini ya rusak pak wis tertutup ya. Tapi pemakai serba itu memang suka. Caranya yo ono sing di Sleman ini kuda, ono sing digalung. Tapi nek keju ya digalung ya. Itu ciri khasnya kalau terbalik kiai. Yang ke-13, as-sholatu sholat fi saubin ing dalam pakaian fihi kang itu dalam saubun asoliru utawi kira gambar ausai foto siji-siji yudhi kang mengganggu apa saya pun di kelakuan. Lagi sering kita lakukan ya sekarang mau praktek terus piye ya. Jadi sholat di menggunakan pakaian yang terdapat gambar atau tulisan ya. Soalnya orang hebat, akhirnya sih beli motor ngaku repot ya. Iya, jadi kaitannya apa? Kaitannya kenapa sholat menggunakan pakaian yang terdapat gambar itu? Oh, karena tadi walaupun toh kitanya tidak terganggu, mengganggu orang lain. Yang mengganggu orang? Iya ya. Soalnya ganggu tenang pak. Nah ya Allah pernah pakai batik gambar manuk itu dititik itu pak. Dititik atau bentuk batu itu dititeni, gergetnya dititeni. Ya, sama terlihat batik. Itu hukumnya apa? Jadi sebisa mungkin kalau sholat ya pakai pakaian bersih, apa putih ya, putih atau hitam sekalian. Polos, ya. Pokoknya ini jauh repot pak. Wis pakai itu pun ngangil batik. Sejenak pun bisa. Sejenak gambar masjid. Iya, sejenak gambar masjid. Gambar Ka'bah. Jadi pikir lu dijangan kan kemarin. Ya, jadi gambar masjid. Bayar Kubah, akhirnya bayar Masjid Nabawi. Tapi Islam pikir Kubah, Masjid Nabawi. Gara-gara dalam gambar saja. Hukum makro ya. Jadi sebisa mungkin kita itu punya cuma mau zaman sekitar apa? Ya maksudnya orang Jawa. Itu satu paket digunakan untuk berbagai aktivitas ya. Tunggu ya mau pakai itu, sholat mau itu, mau salah mau itu. Ya, mestinya enggak. Dan si momen itu itu Jawa sebab sholat ya pakai itu mesti pakai itu ya. Cuma ya repot zaman sekitar menggunakan ya mode. Dipakai renda atau apa kembang itu kembang ada rusak ini bukan rusak kode ya jadi sing tumpak kena ya sing polos rusak sing warna-warni sing bisa cilik ya cilik kayak anggrek 5 tahun jatuh kena ya makanya sing pink kembang warnanya apa pink nah sing tua rusak macam berwarna-warni si polos ya beneran ganggu lihat itu dari pakaian sing gambarnya untuk sesuatu yang mengganggu pakaian berat itu memang jadi sebisa mungkin kita punya pakaian khusus untuk sholat yang polos ya. Pokoknya nolak, si kira-kira juga lihat. Apalagi ini kaitan apa? Menggunakan pakaian yang biasa untuk aktivitas, kalau misalnya baru makan opo atau ya, si kerabat terkenangan, baru makan ayam, pakaian juga sholat, rawan ya. Pokoknya sebisa mungkin tadi ya. Kalau untuk sholat itu ganti pakaian. Cuma kadang aku males ya pak. Jadi bapak-bapak ini males misalnya ya. Ya belum kali kalau males, kalau berani itu suka. Iya, nganggo sarung, ning kotak tipis, itu berapa? Ya mungkin orang kan jadi kan perawan ya pak ya. Perawan. Baru langsung sholat. Kita nggak punya keterampilan untuk ganti pakaian, ganti sarung minimal lah ya. Ganti bawakan, supaya benar-benar steril dari najis.
Yang kemudian yang ke-14, as-sholatu iku sholat mustamilan kali wong kang kri kok bahasane ya. Nutupi ngumpul pakaian, cara wong Jawa tidongan. Tidongan ya. Iki iya makane. Mustamil kaya kan mustamil itu maknane wong sing nutupi seluruh tubuh sampai tangannya gak bisa metu. Kukuban. Kalau itu kridongan. Kukuban. Iya, nganggo misalnya sarung di kanan ini gunung. Tapi sampai itu panas tetap. Kalau bola kan bisa bergerak ya, bisa bergerak. Karena tangannya regak. Jadi di kerupuk tuh. Jika tangannya tersebut, itu jadi kayak terus tangan kasih manis sopan. Iya, karena ketika terjadi apa-apa kan tidak merasa satu ya. Kita kudu angel bergeraknya. Ya gamane apa ya cara warga itu nek salat cara lubang tangan mungkin gak ada bono di itu dibentuk kabeh. Kan angel ya arep apa takbir kan angel ya di apa dihitung itu pakai. Ya kok mau apa? Angel karena itu standar customer somat. Karena semua lebaran ditutup ya, berarti yang akan bergerak ya tidak bisa apa? Biasanya 15, al-khamis asar itu sadel, beda. Bahwa dari sadel itu ayul biar kita tiba kok toro payu tiga yang tusuk lore selendang minal jari baik saking ala loro payu si bamoko ngenani opo toro payu tiga al-hamil nganggo serban kegawan sehingga baik ketika berdiri atau ketika rukuk sampai pucuk serbannya menyentuh bumi. Mau pakai kok serban kok betul kan ada ya serban yang panjangnya sampai 3 meter. Ya ada ya serban yang panjang sampai 3 mestinya harus dikalung dilipat. Ketiga, jadi sholat memakai serban yang terlalu panjang sampai pucuk itu nempel bumi apa? Itu jadi sadel. Yang ke-16 al-isbal. Sing bintang apa? Bahwa tak isbal itu air sila arep yen kecuk apa? Arep yen klembrekno sapa sing wong sawo ing pakene wong kata yusiba sehingga makenane sapa wasau kal ing bumi. Iki isbal ya. Dari cara wong kono iku gune apa? Cengkrang. Sebab memang nek dari hadis memang wonten Pak isbal itu haram. Ya, isbal itu apa? Haram. Lembreng pakaian sampai di bawah mata kaki sampai di tubuh itu pun haram. Cuma konteksnya zaman dulu zaman Kanjeng Nabi sampai diharamkan tidak diperbolehkan karena memang pada saat itu wong sing ini kok identik wong sing sombong kan. Identik wong sombong. Mulane karena Kanjeng Nabi dilarang isbal. Dilarang apa? Isbal. Karena konteksnya pada zaman Kanjeng Nabi wong nganggo pakai isbal itu memang wong sombong. Identik kok sama seperti dulu zaman penjajahan, itu kiai-kiai kita melarang memakai jas. Gebet biyen jas itu haram. Ya zaman Londo. Sebab dia mau mirip wong identik mirip wong Londo. Jadi ya ora ya. Karena alkohol ya dulu main lagi. Podo sama ya. Jadi biyen zaman Kanjeng Nabi isbal
nganggo pakaian sampai di bawah mata kaki. Itu apa? Tidak diperbolehkan karena identiknya wong sombong zaman itu. Sehingga oleh para ulama hadis yang menerangkan tentang kelarangan isbal itu diberi catatan. Isbal zaman sekarang itu dihukumi haram, orang cingkrang yang ada, orang cingkrang itu dihukumi haram kalau memang terdapat unsur khuyala sombong, membanggakan diri. Itu baru terdapat hukum haram. Lalu kono memahaminya dohir, memahaminya sebagai dohir hadis. Isbal itu haram, kudunya cingkrang. Jadi nggak boleh cingkrang. Kesalahan kedua kalinya apa? Dia menyalahkan orang-orang yang tidak cingkrang. Kesalahannya double ya. Jadi salah paham, tambah salah pisang. Salah apa? Salah paham mau. Salah paham mereka tidak mengetahui kalau konteks larangan Kanjeng Nabi itu karena memang pada zaman itu identik sombong. Nah, oleh para ulama diberi catatan keharaman isbal, keharaman orang cingkrang, keharaman memakai pakaian di bawah mata kaki itu kalau memang ada unsur khuyala, unsur sombong. Kalau enggak, ya tidak masalah. Ya, enggak masalah. Tapi setelah mereka mau anggapnya si orang KDE salah kesalahan itu. Padahal dalam hukum apa, secara hukum pakaian, secara umum itu yang penting menutupi aurat, tidak pakai apa, tidak usah apa, cara apa, model ya, ya bahkan etan dalam ranah yang orang pasti memakai pakaian isbal, itu mantenan. Jadi wong itu ya, wong itu nih kalau pakai manten kan dulu buntutnya ya kan, buntutnya 1 meter, sampai dibantu kalau tukang riasi. Ada pakaian apa? Pakaian manten ya dia. Tapi pertanyaannya, apakah ada orang yang mengatakan dia orang yang sombong? Tidak ada ya. Ya orang Pengantin sombong. Pengantin sombong. Ya orang itu ya. Kan tadi ya, catatan isbal itu haram. Ya catatan isbal itu haram kalau memang terdapat unsur. Ya sekarang yang biasa melakukan itu pengantin itu. Pertanyaannya, apakah ada orang mengatakan pengantin ini roh? Oh, itu lagi ngepas momen menurut saya. Ternyata balik itu dicopot, masih makannya. Iya. Makanya tadi, jadi jangan terlalu picik dan berpikir. Ya harus tahu konteksnya itu. Sebagaimana tadi hak kasus apa? Keharaman memakai jas. Jangan biar aku jas itu identik dengan bongkar. Sehingga orang Islam akan tertuduh. Sama saja ya orang ya. Mantenan itu orang mau jas, itu orang gagah ya. Itu ada isbal. Potongan ya. Tapi yang kita lihat, saya kira tidak sampai isbal kok ya. Orang ngerti. Cuma justru apa ya? Justru mereka itu yang kadang berlebihan Pak. Karena yang pakai cinaku sampai sepeda Pak. Kayak koprang ya. Iya koprang ya Pak. Kalau kita tidak isbal kok. Di isbalnya di. Enggak ya, ada isbal. Ya orang cingkrang atau ya. Tapi tidak isbal ya. Orang cingkrang iya orang cingkrang, tapi tidak isbal. Karena isbal itu tadi pakainya harus ini. Sampai di bawah mata kaki ya. Nah, kita tidak isbal kok. Jadi kalau mereka mengatakan isbal itu haram, kita tidak isbal. Nyatanya nggak besar itu tetap masih di bawah. Ya maksimal masih sejajar dengan mata kaki. Umumnya di atas mata kaki. Oh haram iya. Kalau bukan haram ya. Kalau tidak cingkrang memang iya, tapi tidak cingkrang. Isbal itu baru cingkrang. Orang ya. Salah mau dari awal memang salah Pak. Berarti benar Pak ya. Makanya ojo bilang nek kalau ngomong kita harus kembali pada Quran hadis. Iya memang kita kembali ke Quran hadis, tapi Quran hadis yang berdasarkan keterangan para ulama.
ulama, atau boleh dewi. Ya tahu sahabat. Jadi kita kembali ke Quran hadis, tapi yang sesuai dengan keterangan para ulama. Karena mereka yang bertugas menggali ya, kita cukup terima beres. Di situ kalau kemakruhan dari sisi orang yang sholat. Yang ketiga, makruhatun iku pira-pira kemakruhan min nahiyati mukhalafati bagi sunnah. Dari sisi nulayani sebagai bersunnah atau tinggal sunnah. Yang ketiga, kemakruhan dari sisi apa? Berbeda dengan sunnah. Sunnah yang mesti ini tidak dilakukan seperti ini, atau bahkan meninggalkan. Ini seakan-akan dari kaidah Pak. Nah, jadi apa? Kaidah. Jadi dalam sholat itu kan ada kesunahan-kesunahan. Ketika kesunahan tadi tidak dilakukan semestinya, atau bahkan ditinggal, itu berkonsekuensi hukum makruh secara umum. Sehingga dalam keadaan apapun, kalau bisa jangan sampai meninggalkan sunnah. Walaupun toh melakukannya dalam keadaan minim. Misalkan mestinya sunnah ping telu, yo minimal bisa sampai ditinggal total. Misalnya bacanya dowo, yo di mana sebagian, sampai total orang dowo. Contoh dua tinta ya. Nah, kita bacaan yang biasa panjang, tapi supaya apa? Tidak sampai melakukan hukum makruh, diojo ditinggal total, dibaca walaupun sebagian. Karena ini tadi kemakruhan juga dipandang dari sisi berbeda dengan sunnah yang ada atau bahkan meninggalkan kesunahan itu berkonsekuensi hukum menjadi apa mak? Yang pertama, al-israr nglirikno wal jalan bakarno fi ghairi mawdi'i dalam liyane panggonan israr wal jalan. Jadi kita tahu ada sholat yang sebenarnya jariah membaca keras, maghrib, isya, subuh. Di 2 rakaat awal ya, di 2 rakaat awal maghrib isya subuh itu sunai macane banter. Mbok dhewean utawa dadi imam. Mbok dhewean utawa dadi imam. Sehingga nek ana wong salat maghrib isya subuh di 2 rakaat awal kok tidak membaca keras bacaane, itu hukumnya makruh. Cuma sing sering salah paham, itu ngeten, orang yang masbuk ketika imamnya salah, kemudian makmum tersebut nambah rakaat yang masih dalam kategori di rakaat yang masih disunahkan untuk jalan. Contoh, ada orang sholat subuh menangi imam hanya 1 rakaat, imamnya salah dia nambah 1 rakaat, ya nambah 1 rakaat. Kita tahu mestinya sholat subuh di rakaat kedua masih disunahkan membaca keras. Tapi prakteknya nggak seperti itu ya. Prakteknya umumnya ketika nambah rakaat di sholat subuh itu membaca surat Fatihahnya dan suratnya tidak dibaca keras. Maksudnya makruh. Karena mulai ini sunai mesti ya. Jadi kesunahan baca kanggo sapa? Kanggo imam utawa kanggo wong sing salat dhewean. Termasuk wong sing salat dhewean itu tadi makmum masbuk wong sing lagi nambah rakaat. Karena saya makmuman dia. Begitu imam salah kan jadi sendirian. Walaupun sendirian, kalau memang itu masih dalam rakaat yang disunahkan jahar, banter. Bagaimana ya? Atau misalkan sholat maghrib atau isya menangi imam di rakaat terakhir. Imamnya salah, kita nambah. Lah nambah yang pertama ini kan berarti kita masih berada di rakaat kedua. Ya berarti maksudnya banter Pak. Maksudnya apa? Nah, kok sampai masuk rakaat ketiga keempat, maksudnya disesuaikan ya. Disesuaikan. Kita sudah berberapa? Kalau kita nambahnya masih di rakaat kedua, ya berarti fotonya banter. Ini penting Pak diketahui, penting dipraktekkan ya. Penting dipraktekkan. Ya, sebagai kadang ya tadi ada konsekuensi lain, ya ada konsekuensi lain itu apa? Termasuk kadang yang saya jengkel Pak, yang saya jengkel itu begini. Ketika sholat subuh atau sholat apa yang jalan maghrib bisa subuh sholat umum.
ketika kita mau jamaah dengan teman ya atau dengan siapa lah. Kemudian kita sudah wudhu, teman kita belum wudhu, dia sudah wudhu. Dia sedang apa? Wudhu. Pikiran saya sambil menunggu teman yang mau jadi makmum tadi, saya sholat apa? Sunnah dulu kan ya, kemudian pusing. Lah karena memang teman itu pengertian, ya wudhu cepat. Wudhunya cepat. Begitu ke tempat jamaah, melihat saya sudah dalam keadaan sholat, aja takut. Ini sunnah apa wajib? Ya, sunnah apa? Wajib. Padahal sholat-sholat yang memang sunnah jariyah. Nek dewa cerdas, mestinya bisa mendeteksi apakah ini sholat sunnah atau sudah wajib. Kenapa? Kalau beda nih. Kalau memang saya sudah sholat fardu, mestinya ya aku kodone apa? Seru. Lah kok kodone kok ngomong? Sampai kopi apa? Bagi fardu. Ya kalau mau faktornya karena dia tidak biasa apa? Kopiahan. Sehingga ketika melihat kita sholat, seakan-akan mau anggapnya wis langsung sholat fardu. Kan itu ya. Cara mendeteksi orang ini sudah sholat fardu atau sunnah itu kan tadi diantaranya dengan cara apa? Mengetahui dari sisi bacaan. Kalau memang dia sholat fardu mestinya ya lire ya berarti tidak bisa sholat. Itu harus cek apa loh Pak? Ya. Wis kono langsung melu kadang. Ini di sholat sunnah langsung melu. Begitu kita salah dibatalno. Cek mana ya? Foto terus no, akhirnya bingung. Iya, akhirnya dari mau kan ya. Repot akhirnya ya. Jadi opsi tadi, wis kadung ketika mendapati saya salah, dapat orang kedua salah, dia batal. Ya jadi dibatal lagi. Kalau misalkan kita salah paham, boyo sholatnya dirubah diganti dari sholat sunnah. Begitu caranya ya. Jadi kan kalau misalkan kita sholat, ya kan kasusnya sama seperti tadi ya, kita sholat, kita yang jadi makmum, wudhu disik, wudhunya lagi sholat, selesai wudhu orang terlihat sudah sholat. Jadi sholat kok dia mau pergi ya, bingung kan ya, bingung. Akhirnya langsung jadi makmum. Kita lihat sholat baru, ternyata didapati dia sedang apa? Sholat sunnah. Ketika nanti dia salah, kita baru mengetahui bahwa ternyata dia sunnah. Ini jangan dibatalkan. Langsung saja diingatkan. Jangan apa dibatal, diteruskan tapi ganti niat. Ganti apa? Tadi kan saya niat apa fardu ya? Karena mengetahui kalau imam saya ini apa? Ternyata masuk sholat sunnah, maka niat sholat saya rubah. Jadi sholat sunnah. Jika saya kurang satu rakaat, ya tinggal nambah, wes. Jadi boleh ya. Jadi sholat yang asalnya niat sholat fardu dirubah jadi sunnah boleh Pak. Oh dibatalno. Mau gara-gara mendapati imamnya ternyata masih sholat sunnah. Boleh ya. Merubah niat dari sholat fardu ke sholat sunnah itu diperbolehkan. Asal jangan dibalik. Sholat sunnah tidak bisa dirubah jadi sholat fardu tidak bisa ya. Tapi kalau dari fardu ke sunnah diperbolehkan. Mata cara. Jadi kalau tempatnya lere, maka ya Pak, maka harus dibolak-balik ya, harus dibolak-balik. Ya walaupun tadi nisbate wong siswa dhewe kan ya baterai orang tua baterai. Sekiranya telinganya sendiri mendengarkan. Berarti sekiranya orang yang di samping yang uang ada ini bisa mendengar. Itu sudah dianggap jalan. Itu dua kali ya, karena berbuat segitu emas. Yang kedua, ilsofu abudaihi, nemokno lengan wong. Bijambahi kelawan lambung loro lintang ini ketungangan. Jadi ini ini Pak. Mengenang.
Orang sering ini ya. Aduhnya mesti nggak nempel di lambung, nggak tahu kok ini. Beda, makro. Karena menempelkan ini lambung ya. Orang gagal. Ya. Oke ini. Kalau orang atau memang. Kemudian yang ketiga, ilso ubatihi nemu tenewo bifaki dek lewat kuku newo lidah dan bulan namanya gimana. Ini Pak, ketika pas wayang kuku atau sujud mendekatkan perut ke ibu ya, ibu hukumnya wong. Baik ketika ruku ataupun sujud. Rukunya juga ini. Yang lebaran ya Pak. Sing paling mudah ketika sujud sujud ini. Ya gagal ya Pak. Ini ya. Jadi macam ini, naik sujud, macam ini ya. Jadi mendekatkan apa? Perut ke kuku. Itu kuku memang. Ya, kalau sunai ini wong lanang itu dijauhkan ya. Di antara perut dengan kuku agak ini. Kemudian pas sujud pas sujud antara perut dengan apa ini kuku juga agak dijauhkan. Ojo terlalu net. Itu sunnah yang ngomong. Berarti kan nunda ini sunnah ya. Oke, yang keempat al-jahru moco banter. Khalfal imami dalam buburine imam biwari amin kelawan yana amin wa malam lapan khususnya akan dikecualikan Allah simpan. Bagi makmum membaca keras selain amin itu hukum makruh. Makmum harusnya banter saya dari imam ini. Ya bocornya cukup sekadar yang bisa didengar oleh telinganya sendiri. Supaya banter saya dari imam ya. Makruh kecuali yang bocorin, kamu bocoran. Amin, amin memang batal ya. Amin, kalau amin maksudnya bat. Yang lain itu apa? Makro, maksudnya batal makro. Termasuk misalnya pas wayah mengingatkan imam, mengingatkan, iya, mengingatkan yang begini batal ya. Orang batal orang kurung imam nih. Misalnya mengingatkan apa? Baca surat, gitu ya. Dan kaitan mengingatkan Pak, itu banyak orang yang tidak paham. Kan imamnya baca surat, kan mari ya, mari. Itu kalau memang imamnya masih apa ya, masih berusaha membaca, kok kemudian ada yang makmum yang mengingatkan, itu dapat memutus Fatihah Pak. Kalau imamnya masih berusaha membaca, misalnya wama ya, wama. Lah kok misalkan makmum lagi baca Fatihah, kok dia kayak itu, wama arsalnaka ya. Itu berarti baca Fatihahnya makmum tadi yang mengingatkan itu jangan putus. Sehingga harus mengulangi Fatihah dari awal. Ya. Jadi mengingatkan imam yang tidak memutus bacaan Fatihahnya makmum itu kalau memang imamnya benar-benar madep. Benar-benar madep. Misalnya wailul likulli humazatil lumazah. Wis madep ya. Wis ora iblas. Kemudian ada makmum sedang baca Fatihah mengingatkan alladzi jama'a malahu wa addada. Namanya gitu karim itu nanti bacaan Fatihah makmum dia mengingatkan itu tidak dianggap. Ini kan banyak yang tidak perhatian ya Pak ya. Anggapnya imamnya lagi lari itu mau dia itu terus wae Fatihah makmum ini. Ojo. Ini banyak yang tidak perhatian. Jadi makmum ketika masih membaca Fatihah kok mendapati imamnya lali maca surat lupa lanjutan ayat saya kasih kejadian lupa lanjutan ayat itu kalau memang imamnya masih berusaha membaca cuma tidak bisa meneruskan masih wama misalnya itu kalau makmum kita ingatkan sebagai makmum maka dapat memutus bacaan Fatihah
makmum. Sehingga harus setelah mengingatkan harus membaca Fatihah dari awal karena syaratnya maca Fatihah kudu mualah berkesinambungan. Karena diputus dengan cara mengingat imam, ya itu butuh balik Pak. Kecuali nek imamnya wis bener-bener mandek orang iso melanjutkan, kok kemudian ada makmum yang mengingatkan, itu tidak memutus bacaan Fatihah imam. Termasuk ini imam aneh ya. Ono makmum ning tengah-tengah maca Fatihah dadak krungu imame wala dolin, itu kemudian dijeda dengan membaca amin, itu tidak memutus bacaan Fatihah imam. Paham ya? Misalnya kita masih iya karena dua iya karena stain, kok imamnya salah dolin, ya kita amin dulu. Amin. Sampai baru bilang, iya karena stain dan seterusnya. Paham ya? Yang kelima itu kita sebut al-awwal. Ada pertanyaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara berurutan itu mana yang didahulukan bila mana kita sholat sunnah itu kita sholat sunnah katakanlah 3 sholat sunnah sekaligus hajat, tahajud, kemudian taubat. Itu apakah kita tersebut itu bebas atau ada urutannya? Yang pertama ini, yang kedua ini dan sebagainya. Kemudian zikir dan doanya itu apa sekaligus setelah kita sholat sunnah yang ketiganya selesai baru kita zikir dan doa, atau secara cicil karena kita baru sholat hajat kita doa dan zikir kemudian itu seterusnya. Ya, kemudian yang berikutnya kita pernah sholat Jumatan di suatu masjid, itu khotbahnya itu pakai bahasa Arab, Pak. Apakah itu memang diharuskan tadi bahasa Arab terus? Dan saya punya sepatannya, kalau panjenengan ingin ngerti ya belajar. Padahal kita kan tujuannya sholat Jumat itu kan agar mendengarkan khotbah, kasih nasihat dan lain sebagainya. Sementara yang khotbahnya pakainya bahasa Arab terus. Bahkan saya sama sekali tidak ngerti bahasa Arab. Rasanya kok gitu. Kalau ingin ngerti ya belajar. Gitu. Apakah memang keharusan khotbah itu harus pakai bahasa Arab terus? Nah, gitu aja Pak. Karena saya itu bermakna bukan. Kayak kaitan apa sholat sunnah itu ya, misalkan ada orang di waktu malam dengan sholat hajat, tahajud, sama taubat ya. Itu yang lebih dulu yang mana itu ya? Yang mana kemudian zikirnya itu sekaligus setelah selesai kok zikir. Oh, iya. Kalau masalah mendahulukan yang mana sebenarnya bebas Pak, terserah. Karena memang ya ada istilah abdul nawafil, ada urutannya memang. Sholat sunnah yang secara keutamaan ada urutannya memang ada. Tapi termasuk tahajud apa hajat atau taubat itu menempati derajat yang sama, sehingga terserah boleh mendahulukan yang ada dulu boleh dan dulu boleh, atau ya boleh bebas ya bebas. Atau dijadikan satu juga boleh, dijadikan satu kali sholatan diniati hajat, diniati tahajud, diniati taubat boleh ya. Iya sekaligus berkaitan. Makanya satu kali sholat boleh Pak diniati apa? Bareng-bareng ya. Ada pernah saya terangkan kan ya? Pas saya kopiah itu di seleksi liane kanggo kopiah batia ya diniati karo aja. Ya. Saya niat sholat kopiah dur plus oleh ya. Boleh. Yang penting kudu dijebol, yang penting kudu digabung karo fardu. Boleh. Ala terasa sunnah boleh ya. Oh, kan hajat itu kira-kira ya. Hajat itu kira-kira itu bisa dilakukan dengan sekaligus ketika melakukan qobliyah atau ba'diyah. Nah, orang muda juga tiap waktu bisa melakukan sholat hajat atau istikharah ya. Ada istikharah yaumiyah, istikharah harian. Itu boleh. Sehingga ketika kemudian disendirikan hajat dewe, tahajud dewe, taubat dewe, yo terserah juga masa doanya. Setelah hajat
berdoa langsung berdoa ya boleh, nanti jadikan satu ya boleh. Ya. Karena tadi kaitan sholat sunnah memang ada urutan-urutannya yang paling afdol, tapi yang sholat tadi itu menempati urutan yang sama. Kemudian yang khotbah bahasa tadi memang tidak masalah secara rukun ya. Memang nih kaitan rukun-rukunnya memang harus menggunakan bahasa Arab. Memang harus menggunakan bahasa Arab. Ya boleh diterjemah pun dengan catatan tidak ada orang yang bisa bahasa Arab itu oleh. Kalau wong sak besok belas orang ini bahasa Arab, wis coba nganggo bahasa setempat boleh. Tapi kan kalau Pak sebenarnya kok orang-orang yang bisa bahasa Arab ya. Kalau masalah yang disebut enggak paham itu soal lain ya. Itu soal lain. Tapi kan secara umum orang yang menghadiri Jumatan tahu, oh ini khotibnya sedang mau ibu. Sedang apa itu walaupun tahu enggak paham. Itu menurut saya tidak masalah. Ya kalau masalah kemudian mengatakan ini orang itu belajar itu terlalu angko ya. Ya kalau benar tapi terlalu loh. Kok nih. Kok orang langsung diterang tahu ya maupun belajar. Ya walaupun tak benar, secara ucapan benar. Ya, orang-orang itu belajar ya Pak. Tapi terlalu angko. Ben ngerti ya mau diterang. Tapi yang jelas tadi umpama banyak pakai bahasa Arab toh tidak masalah. Kalau Allah tidak diterjem, diterjemah. Oke, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apa yang baik dilakukan waktu antara azan dan iqamah? Nah, yang saya dapat katanya tidak boleh berdoa. Padahal di situ kan ada sholat qobliyah itu kan ada doa. Yang pertama, yang kedua, orang yang menunggu sholat itu didoakan malaikat. Sekarang arti menunggu itu akan dalam arti sempit beberapa menit sebelum iqamah, apa dalam arti luas. Misalnya setelah sholat subuh, saya ada niat sambil melakukan rutinitas seharian berniat untuk menunggu sholat zuhur dan seterusnya. Terima kasih. Itu justru sebaliknya ya kalau misalkan apa yang mesti dilakukan ketika antara adzan dengan iqamah itu malah berdoa Bu. Doa waktu mustajab. Kalau mustajab di antara waktu mustajab adalah waktu di antara adzan dan iqamah. Boleh kalau kena dulu Pak. Ada sendoleng. Enggak masalah, karena dulu malah enggak piye. Malah ngobrol Katakan saja. Ya, malah justru dianjurkan berdoa. Baik dengan cara sholat atau dengan cara doa yang lainnya. Baik, dewe itu ya benar-benar dulu di antara dua adzan dan iqamah. Bahkan ada yang enggak jawab ya. Pas saya ada di mana orang jawab ya. Orang tuh padahal itu adalah waktu mustajab. Malah justru masalah sunnah ya, sunnah memperbanyak doa ya di waktu antara azan dan yang kedua Orang yang menunggu sholat di doakan mereka, itu dalam arti sempit atau dalam arti? oh dalam arti luas kaitan menunggu sholat ya. Orang yang menunggu sholat itu sudah dianggap sholat sehingga tercatat pahala itu dalam arti luas. Dalam arti luas asal begitu masuk waktu sholat kemudian orang tersebut persiapan untuk melakukan sholat ya sudah menjadi sholat yang didoakan malaikat. Mulai mangkat mulai supaya dari mulai persiapan mau sampai dia berangkat itu sudah dianggap orang yang sholat. Yang lain? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya katakan dan minta penjelasan. Ada suatu saat ada seorang suami istri bepergian dan tidak menyiapkan
perlengkapan sholat yang menyiapkan adalah yang sudah siap istri, sedangkan suami belum siap, sehingga karena terburu-buru ya berangkat ke suatu tujuan, suatu saat misalnya suatu musafir, misalnya berangkat ke Semarang atau Surabaya. Di tengah-tengah jalan itu sudah masuk waktu sholat, misalnya apa, sholat zuhur atau sholat isya. Kemudian sholat bersama-sama. Kemudian di suatu masjid itu kan di situ disediakan perlengkapan sholat baik mukena maupun sarung maupun kopiah. Karena si suami atau saya tidak membawa suatu perlengkapan sholat, hanya berpakaian celana pendek, tetapi kalau kita menutupi aurat sudah menutupi. Kemudian kita sudah berpakaian baju yang panjang. Kemudian kita sholat misalnya waktu zuhur, kita akan sholat karena tadi kita mendengarkan penjelasan itu istri sholat dulu, kemudian saya nanti setelah istri selesai sholat kami akan melaksanakan sholat, tetapi kita tidak bawa sarung, dan di situ sudah menyediakan sarung ada, tapi saya khawatir sarungnya terkena dipakai orang lain kan, kena najis atau dan juga mungkin bagi tarwih itu ya mungkin tidak memudah-mudah. Kemudian suatu saat kita pakai rukun tugelan untuk sarung, ini apa dihukumi makruh atau tidak, karena dalam keadaan ya darurat. Dan yang kedua yaitu ya sudahlah, satu saja. Lupa. Soalnya dalam keadaan bepergian ya di tempat orang ya, yang kondisi kita tidak pakai perlengkapan lengkap ya, nggak bawa sarung terus ya. Dan di situ ada tempat sarung, tempat sholat ya. Ya pakai itu Pak. Pakai itu ya. Kalau enggak masalah memungkinkan bahwa sarung masjid tersebut terkena najis, tidak itu terlalu berlebihan. Karena biasanya nggak sarung ya ini orang mungkin digoreng. Mungkin misalnya ya sudah masalah. Karena tanwir masjidnya itu mungkin ada sampai 3 bulan nggak cuci. Oh enggak ada masalah. Kalau kemudian kita kemudian memungkinkan yang semacam itu kan repot Pak. Ya kita memang harus hati-hati, tapi kalau sebenarnya terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan. Kita pakai kena teguran. Ya boleh, tapi kan dia itu kalau teguran. Ya pakai yang ada saja itu. Kalau ini beda konteks lah dengan yang saya terangkan tadi, masalah meminjamkan tadi beda. Kalau yang ini kan memang sarung untuk apa? Disediakan. Ya soalnya kemudian terawal ya. Enggak ada lentang Pak. Ada masalah ya. Dipakai sarung yang ada di masjid itu, tidak masalah. Tidak usah pakai bojone ya saya. Dipakai yang itu. Ya tadi tidak perlu kemudian mempertanyakan apakah ini sudah biasa dicuci atau tidak. Ya terlalu repot Pak. Jadi orang tak kirim. Yang ada saja dipakai. Karena tadi dalam ibadah yang penting sesuai dodol mukalaf, sesuai perasaan yang wong mau. Iki aku pakaian suci orang najis itu sudah besar. Masalah ada orang lain ternyata melihat ada najis itu soal lain. Yang penting kita tidak tahu dan tidak diberitahu oleh orang lain. Itu tidak masalah ya. Contoh, saya pakai sarung ini, saya pakai sarung. Saya tanggalkan. Kemudian saya pergi ke kolam wudhu. Di tempat sarung saya tinggalkan, kucing pipis. Kucing apa? Pipis tinggal dia di sarung tau. Mampu lah. Barang itu kamu tuh kolak, tak gimana? Tak go.
Pas kayak kucing mau pipis, sing ngerti bojoku. Sing ngerti apa? Bojoku kan ngomong gablek. Bener apa? Orang ngomong ya, orang ngomong nek selalu banding pipis. Begitu saya keluar dari kolam, saya pakai lagi kan ya. Saya pakai lagi, sarung saya pakai lagi. Padahal tadi hakikatnya sarung ini sudah dikecilin. Iya, sudah habis najis. Udah saya pakai, saya gunakan sholat. Saya gunakan asal selama saya sholat sampai setelahnya saya tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh istri saya, maka sholat yang saya lakukan tersebut tetap dihukumi sah. Orang ngerti. Karena tadi ibadah yang saya lakukan sudah sesuai prasangka saya bahwa saya sholat memakai sarung yang menurut prasangka saya suci. Masalah hakikatnya itu tidak masalah ya. Jadi tadi dalam ranah ibadah itu yang penting sesuai prasangka yang mungkin. Tapi berdasarkan ilmu, jogo asal ya. Jadi dalam contoh tadi ya tetap boleh memakai apa? Sarung yang disediakan masjid. Tanpa harus mempermasalahkan apakah akhirnya seragam siapa orang ya. Karena kalau merepotkan. Sekali. Oh, ini penting. Iya, iya. Ya, memang ada keterangannya Pak. Cuma menurut dulu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Dan memang ada bahasa keterangan yang nek pas bahasa itu pas main sedekah nek kelingati. Tapi kan kembali kayak gini. Cuma kadang terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Banyak kekoncolan ya. Ya, kita seperti biasa saja. Iya, bisa boleh. Memang mau keterangannya Pak, cuma mau Google ya cocok. Itu pendapat, ada pendapat semacam itu. Ya sama sebagaimana yang ini ya, ini menurut saya. Oh ya, mais karena boleh ya. Cukup. اللهم اعلم ما وعدنا بين الله سبحانه وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم بارك لنا في اهلنا واولادنا وحفظنا لا تزغ قلوبنا ربنا هب لنا اشهد ان تغفر لنا وترحمنا لنكن من المسلمين اللهم نسالك رحمه نبيك في الرسل وإلهنا الملائكه المقربين اللهم اعطنا بالعلم وزدنا بالحكم واهدنا بتقوانا برحمتك يا ارحم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.